Shalom, setiap anak Tuhan dipanggil untuk mengasihi dan tidak membeda-bedakan atau menghakimi. Saya akan membaca renungan singkat yang terdapat dalam Markus 2 ayat 13-17 dengan judul Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Ada 3 poin yang ingin saya bacakan. Poin yang pertama adalah ikutilah aku. Ikutlah aku dalam Markus 2 ayat 14 itu bukan hanya ajakan berjalan bersama secara fisik, tetapi panggilan untuk mengubah hidup sepenuhnya. Mengikuti Dia adalah simbol pertobatan, perubahan, dan komitmen untuk hidup dalam jalan Yesus, meninggalkan kehidupan lama dan masuk dalam panggilan serta misinya. Mengikuti Yesus berarti berusaha meneladani setiap perbuatan baik dan sikap kasih yang dicontohkannya. Kita diminta untuk terus belajar, memperbaiki diri, serta membuka hati kepada kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup, agar semakin serupa dengan Kristus. Poin yang kedua adalah tabib. Tabib berarti dokter atau penyembuh. Tetapi yang saya pahami dalam Markus 2 ayat 13-17 bahwa Yesus datang seperti seorang tabib sebagai penyembuh rohani yang datang untuk menyelamatkan dan menyembuhkan orang berdosa dengan kasih, pengampunan, dan pertobatan. Yesus sebagai tabib juga menunjukkan kepedulian pada penderitaan orang lain, baik fisik maupun batin. Ia menyentuh, melayani, dan merangkul setiap yang membutuhkan, memberi harapan baru dan cinta tanpa syarat sebagai teladan untuk dilakukan sesama manusia. Poin yang ketiga adalah orang berdosa. Orang berdosa di dalam Markus 2 ayat 13-17 adalah orang yang dianggap hina dan melanggar hukum golongan Farisi. Yesus berkata pada golongan orang Farisi itu, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus tidak menolak mereka, justru mencari mereka. Yesus datang dengan misinya untuk menyelamatkan mereka dengan yang sadar akan dosanya dan mau bertobat. Yesus membuka harapan dan kesempatan bagi semua orang yang merasa jauh atau tersesat, mengajak setiap orang berdosa untuk bangkit dan mulai hidup baru. Tidak ada batasan atau syarat selain kemauan untuk berubah dan menerima kasih Allah. Karena pengampunan itu tersedia bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Kesimpulan yang bisa kita ambil menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tuhan tidak melihat sebesar apa dosa kita, melainkan melihat kerinduan hati kita untuk berubah. Yesus rindu agar setiap kita bertobat dan mengalami kehidupan yang baru. Dengan kasih yang tanpa syarat, Tuhan mengulurkan tangannya kepada siapa saja, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperbaiki diri. Ketika kita mau membuka hati dan menerima pengampunannya, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup dan terus maju dalam iman. Penting bagi kita untuk mempertahankan semangat pertobatan dan keinginan untuk hidup benar, serta memberikan kabar baik kepada orang lain agar makin banyak yang merasakan kasih dan keselamatan Allah. Panggilan yang saya dapat bahwa Yesus tidak memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan mengangkat kita dan menyembuhkan luka kita dan dosa kita. Berjalan bersama Tuhan, kita mempunyai kehidupan yang sejati dan menjadi berkat untuk orang lain. Panggilan ini mengajak kita untuk terus mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama tanpa membeda-bedakan, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Dengan mengikuti panggilannya, kita diajak mengambil bagian dalam pekerjaan Allah, menjadi alat kasih-Nya di kehidupan sehari-hari, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan jatuh bangun dalam iman. Marilah kita membiarkan Tuhan membentuk hati kita agar siap melayani dan menjadi saksi Allah di tengah dunia. Amin.